Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Dinantara Yuda, NIM 057, dengan rekan saya Sawaili Syaf Anhar dengan NIM 053 dan Lelica Agnavara dengan NIM 041. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan terkait graf kota dan penerapan algoritma Dijkstra serta TSP dalam beberapa fungsi. Di sini saya akan menjelaskan terkait penerapan graf kota terlebih dahulu. Graf ini merepresentasikan 10 kota di Jawa Timur yang terhubung oleh jalur transportasi. Di sini saya memilih transportasi mobil, di mana terdapat setiap simpul atau node, yaitu merupakan nama kota, dan setiap sisi atau edge itu menunjukkan jarak antar kota yang dikonversi dalam kilometer. Seperti halnya pada contoh Surabaya Pasuruan dengan jarak 62 km, Sidoarjo Kediri dengan jarak 123,1 km. Adapun manfaat graf ini dalam komputasi nantinya yaitu untuk menerapkan penyelesaian permasalahan rute seperti menemukan rute tercepat yaitu dengan metode algoritma Dijkstra, serta menentukan rute paling efisien jika kita ingin mengunjungi masing-masing kota yaitu dengan menggunakan metode algoritma TSP. Hal ini dapat dipastikan cocok untuk simulasi pada nantinya seperti aplikasi peta, navigasi, logistik, dan distribusi. Adapun penerapan algoritma Dijkstra, seperti hal yang saya sampaikan tadi, yaitu untuk menentukan jarak tercepat atau efisiensi jarak ketika kita mengunjungi kota awal dan kota tujuan. Di mana itu kita menerapkan nantinya pengguna akan diminta untuk menginput kota awal atau kota asal. Misal Surabaya. Nah, di sini algoritma Dijkstra akan bekerja dengan menemukan kemungkinan rute berdasarkan jarak terpendek, dengan mengunjungi semua kota demi prioritas jarak minimum yang nantinya akan berhenti saat kota tujuan tercapai. Adapun output yang akan dihasilkan dari program ini nantinya yaitu mencari rute tercepat. Semisal kita menerapkan Surabaya sebagai kota awal dan Kediri kota tujuan, akan beroutput urutan kota yang dilalui serta total jaraknya. Adapun penerapan TSP nantinya yaitu Traveling Salesman Problem, di mana untuk menemukan rute terpendek untuk mengunjungi semua kota sekali saja tanpa mengulang. Hal ini akan menerapkan misalnya kita menemukan kota awal Surabaya yang nantinya akan mengunjungi kota-kota lain tanpa mengulang salah satu kota yang telah dikunjungi. Sehingga akan terdapat perbandingan total jarak dari semua rute yang ada dan akan diambil rute dengan jarak terpendek. Adapun untuk output nantinya yaitu urutan kota yang paling optimal yang nanti akan dikunjungi sebagai urutan serta total jarak seluruh perjalanannya. Adapun beberapa kaitan langsung antara beberapa algoritma tadi dengan graf kota ini sendiri yaitu komponen graf yang berupa node atau kota akan mengalami peran dalam Dijkstra sebagai titik awal dan tujuan serta peran dalam TSP sebagai titik yang dikunjungi. Adapun edge atau jarak pada komponen graf akan menentukan peran dalam Dijkstra dalam bentuk jalur tercepat serta peran dalam TSP rute dengan total jarak minimum. Adapun juga yang terakhir bobot dengan satuan kilometer pada komponen graf akan menentukan peran dalam Dijkstra yaitu dasar penilaian rute dan juga peran dalam TSP sebagai penentu efisiensi seluruh perjalanan. Adapun kesimpulan dari graf kota yang kelompok kami bikin ini yaitu untuk membantu memvisualisasikan serta perhitungan rute dengan pendekatan algoritmik, dan juga terdapat algoritma Dijkstra yang akan terfokus pada jalur tercepat antara dua kota serta TSP fokus pada rute optimal yang akan mengunjungi masing-masing kota untuk menentukan total jarak efisien dari kunjungan tersebut. Hal ini akan menjadi suatu faktor yang sangat relevan untuk pengembangan sistem transportasi cerdas nantinya. Terkait penjelasan masing-masing kode antara algoritma Dijkstra dengan TSP akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kepada yang bertugas saya persilakan. Ya, di sini saya akan menjelaskan implementasi kode untuk Dijkstra-nya pada VS Code. Nah, yang pertama itu kita perlu menggunakan 3 modul Python yaitu import heap key, terus import math, sama import itertools. Nah, import heap key ini untuk mengimplementasikan priority queue pada algoritma Dijkstra. Import math untuk menggunakan konstanta tak hingga atau infinity. Nah, import itertools ini untuk menghasilkan semua permutasi rute dalam TSP brute force. Yang pertama itu representasi graf atau peta kota. Nah, graf di sini itu untuk menyimpan daftar kota dan tetangganya beserta jarak antar kota dalam kilometer. Dengan format kota, terus tetangga 1 jarak, tetangga 2 jarak. Di sini kita menggunakan 10 kota yaitu Surabaya, Pasuruan, Sidoarjo, Kediri, Mojokerto, Tulungagung, Blitar, Madiun, Malang, dan Probolinggo. Nah, selanjutnya ini
konversi raw graph ke bentuk agency list menggunakan list of tuple. Kode ini untuk mengubah struktur data dari yang bentuknya raw graph menjadi graph biasa agar lebih mudah diproses dalam algoritma graph seperti Dijkstraft atau TSP. Nah, yang pertama itu ada inisialisasi dictionary kosong yang bernama graph. Ini sebagai wadah hasil konversinya nanti. Lalu loop yang pertama itu untuk mengambil sebuah kota asal dari raw graph. Loop yang kedua ini untuk mengambil setiap kota tujuan dan jaraknya dari dictionary tetangga di raw graph. Nah, graph set default ini itu untuk mengecek apakah kota asal sudah ada di dictionary graph. Nah, jika belum ada, maka akan dibuatkan key dengan nilai default berupa list kosong. Untuk kode append dst, raw graph search and dst ini itu untuk menambahkan tuple berisi tujuan dan raw graph atau jarak ini ke dalam list tersebut. Selanjutnya itu implementasi fungsi dari Dijkstra-nya. Dijkstra ini itu kita menggunakan algoritma Dijkstra untuk mencari jalur terpendek dari kota start ke kota end dan mengembalikan path atau daftar kota yang dilalui dengan total jaraknya. Oke. Pertama, di sini itu kita menggunakan priority queue atau key heap yang elemennya itu di dalamnya ada 0, yaitu total jarak dari start ke kode saat ini, lalu start, di mana start itu kota saat ini yang sedang diproses, dan path atau jalur yang sudah ditempuh sejauh ini, atau jalur sementara. Dan untuk kode visit sama dengan set ini digunakan untuk menyimpan kota yang sudah dikunjungi agar tidak diproses ulang. Ini tuh penting agar algoritmanya itu tidak masuk ke loop yang tak terbatas dan mempercepat proses. Nah, selanjutnya ada kode while queue. Nah, ini itu perulangan utama yang akan terus berlanjut selama masih ada simpul atau node atau kota yang diproses dalam queue. Nah, queue di sini itu berfungsi sebagai priority queue dengan menggunakan key heap agar simpul dengan jarak terpendek diproses lebih dahulu. Key heap queue.heap-pop atau queue ini itu digunakan untuk menghapus dan mengambil elemen dengan total jarak terkecil dari queue. Lalu kode if not in visited ini itu untuk mengecek apakah node atau simpul sekarang ini sudah pernah dikunjungi. Nah, jika iya, dia akan melewati continue atau melewati karena Dijkstraft tidak akan mengunjungi simpul yang sama lebih dari sekali untuk efisiensi dan mencegah siklus yang berulang. Visit at node ini itu untuk menandai simpul yang sudah dikunjungi dengan menambahkan set ke visited. Lalu ada path sama dengan path plus node ini itu untuk membuat salinan jalur saat ini lalu menambahkan node ke dalamnya. Nah, jalur ini itu akan dikembalikan nanti jika tujuan ditemukan. Selanjutnya kode if not sama dengan n, return path, cost. Ini itu
di mana kondisi itu berhenti utama, atau jika kondisi yang sedang diproses itu adalah tujuan akhir, maka nanti path itu akan dikembalikan sebagai rute dari titik awal ke titik akhir, dan cost ini dikembalikan sebagai total jarak tempuhnya gitu. Lalu kode selanjutnya itu untuk memeriksa semua tetangga kota saat ini dengan ditambahkan ke kode Q. Lalu jika tidak ada jalur lagi, maka dikembalikan ke non dan tak hingga. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari yang ketiga. Di sini fungsi total distance, yaitu menghitung total jarak dari suatu rute. Nah, di sini def total distance itu menghitung total jarak dari daftar kota yang sudah dibuat dari grafnya. Nah, di sini bertujuan untuk menghitung total jarak dari suatu rute perjalanan berdasarkan urutan-urutan kota yang sudah dibentuk di dalam list. Nah, fungsi ini tidak mengharuskan kembali ke kota asal, sehingga cocok untuk kasus traveling salesman problem atau TSP tanpa siklus balik. Nah, untuk yang ini, ya, untuk distance sama dengan 0, ini awali jarak dengan 0. Jadi jarak kota awalnya itu harus 0. Nah, untuk variabel ini kota awal. Nah, untuk mengecek apakah DST adalah tetangga langsung dari SRC, di sini kita menggunakan for neighbor, weight in graph. Nah, di sini tuh jika ada jalur langsung, dari SRC atau kota awal ke DST atau kota tujuan, jadi kita bisa menambahkan jaraknya. Nah, jika tidak ditemukan, jalur langsung dari for ini, nah kita akan menggunakan variabel ini, return math.inf. Nah, untuk return distance ini untuk menambahkan total jarak setelah semua pasangan sudah dicek. Jadi kalau SRC atau kota awal dan DST kota tujuannya ini udah dicek, maka kita akan menampilkan jaraknya menggunakan return distance. Selanjutnya yang keempat yaitu fungsi TSP brute force. Di sini menyelesaikan TSP tanpa kembali ke kota awal. Nah, def TSP brute force dalam kurung graf ini menyelesaikan traveling salesman problem, menyelesaikan TSP secara brute force. Di sini mencari rute terpendek untuk mengunjungi semua kota satu kali. Jadi tidak perlu kembali ke kota asal. Nah, di sini ada city list. Nah, di sini menampilkan daftar semua kota. Nah, untuk start cities ini kota pertama yang dijadikan kota awal. Untuk base route ini menyimpan rute yang terbaik. Nah, inisialisasi jarak minimal yang tak terhingga. Nah, untuk melakukan permutasi untuk semua kota selain kota awal, ini kita menggunakan variabel for in itertools permutation. Nah, di sini untuk yang ini itu menggabungkan kota awal dan permutasi untuk menghitung jarak totalnya. Nah, untuk this sama dengan total distance ini untuk menghitung
total jarak dari rute tersebut. Jadi menghitung total jarak dari rute awal. Selanjutnya, untuk ini itu menyimpan jika ditemukan rute yang lebih pendek. Terus untuk variabel yang ini untuk dua variabel base route dan min days ini jadi masing-masing digunakan untuk menyimpan rute terbaik dan jarak minimumnya agar bisa dibandingkan dengan jarak aktual dari semua kemungkinan rute. Dan yang terakhir, di sini ada interaksi pengguna melalui terminal. Nah, untuk yang ini, print daftar kota tersedia for city inserted graph case dan print city. Nah, di sini menampilkan semua kota yang tersedia untuk dipilih. Terus untuk for city sorted graph case ini melakukan iterasi pada daftar nama kota yang merupakan kunci dari graf menggunakan urutan alfabet. Nah, untuk print city ini mencetak setiap nama kota dengan tanda strip di depannya. Nah, jadi membuat daftarnya itu terlihat lebih rapi. Lalu selanjutnya input dari pengguna kota asal dan kota tujuan. Nah, start city ini adalah kota asalnya. Terus end city adalah kota tujuannya. Di sini menggunakan kombinasi strip lower. Itu sangat penting agar terhindar dari kesalahan-kesalahan yang akan terjadi. Nah, selanjutnya validasi input apakah kota tersebut ada dalam graf. Maksudnya apakah kota asal dan kota tujuannya ini ada di dalam graf. Nah, jadi di sini terdapat mencetak start city not in graph or end city not in graph. Jadi kalau kota awal dan kota tujuannya itu tidak ditemukan di dalam graf, nanti bisa ditampilkan saat dijalankan. Nah, selanjutnya jalankan algoritma Dijkstra untuk menemukan jalur terpendek. Nah, untuk pencarian jalur terpendek dan totalnya, jika jalur ditemukan, hasilnya akan ditampilkan dalam format urutan kota yang dilalui beserta hasil jaraknya. Nah, nanti jaraknya akan terhitung dalam ukuran kilometer. Nah, untuk tampilan jalur dalam formatnya nanti kayak gini. Kota 1 ke kota 2, kota 2 ke kota 3, dan seterusnya. Nah, namun jika tidak ditemukan jalur yang menghubungkan kedua kota, maka ditampilkan pesan bahwa jalur tidak ditemukan. Ini. Tidak ditemukan jalur antar kota. Nah, jadi kode ini tuh memandukan logika pemrosesan graf dengan antarmuka penggunaan informatif melalui pesan visual dan simbolik. Lalu selanjutnya menjalankan algoritma TSP menggunakan brute force. Ini. Nah,
untuk kode ini tsp underscore brute underscore force dalam kurung graf ini menghitung rute terbaik dan total jaraknya. Jadi nanti akan menghitung total rute terbaik dari kota mana ke kota mana dan menampilkan jaraknya. Nah, untuk kode yang ini nah, pendekatan ini pendekatan brute force ini sangat cocok untuk kita di sini bisa memasukkan kota asal. Nah, dari daftar kota yang tersedia di sini ada kota Blitar, Kediri, Madiun, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Sidoarjo, Surabaya, dan Tulungagung. Nah, untuk pengujian program yang pertama, di sini kita akan mencoba kota asal yaitu Madiun dan kota tujuannya yaitu Malang. Nah, dengan optimal dari Surabaya ke Sidoarjo, Sidoarjo ke Malang, Malang dan Probolinggo, Malang ke Probolinggo ke Pasuruan, Pasuruan ke Kediri, Kediri ke Mojokerto, Mojokerto Tulungagung, Tulungagung ke Blitar, dan yang terakhir Blitar ke Madiun. Dengan total jarak TSP-nya 686,90 km. Nah, untuk pengujian yang kedua, di sini saya akan memasukkan Nah, di sini saya akan menguji kota asal yaitu kota Surabaya ke kota Pasuruan. Nah, jadi Surabaya ke Pasuruan ini termasuk jalur terpendek karena total jaraknya itu 62 km. Nah, jadi kita menjalankan brute force TSP di sini tanpa kembali ke kota asal. Lalu percobaan yang terakhir, yang ketiga, di sini saya akan mengecek jarak kota untuk kota asalnya dari kota Sidoarjo dan Tulungagung. Nah, jadi jarak kota Sidoarjo ke Tulungagung di sini harus melewati kota Mojokerto dulu. Nah, dengan total jaraknya 161,30 km. Jadi menjalankan brute force TSP-nya tanpa kembali ke kota asal. Nah, jadi program ini tuh untuk analisis mengecek jarak dari kota ke kota. Jadi menunjukkan bahwa sistem berhasil mengimplementasikan kedua algoritma secara fungsional dan memberikan informasi rute secara lengkap kepada pengguna. Lalu analisis ini juga berhasil menggambarkan efisiensi jalur langsung dibandingkan dengan rute komprehensif dalam konteks eksplorasi ke seluruh kota. Dan analisis ini juga menunjukkan perbandingan antara solusi spesifik jarak terpendek dan solusi menyeluruh untuk semua kota yang berguna untuk memahami efisiensi rute dalam konteks yang berbeda.
Dah.